Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Permatasari, merupakan mahasiswi program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Video ini saya buat guna melengkapi tugas akhir saya di mata kuliah Pancasila yang dibimbing oleh Bapak Sanjaya. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi yang mencakup pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan realitas suatu budaya bangsa yang bertujuan untuk mendapatkan pokok-pokok mana yang mendasar dan menyeluruh. Menurut Ruslan Abdul Ghani, bahwa Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para the founding father yang dituangkan dalam suatu sistem. Terdapat dua istilah yang menunjukkan pentingnya kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, dalam pidatonya, Soekarno menyatakan bahwa Pancasila adalah sebuah filosofis groundsel. Filosofis groundsel atau dasar filsafat negara bersifat teoritis dan abstrak, yaitu cara berpikir dan memandang realita dengan sedalam-dalamnya untuk memperoleh kebenaran. Soekarno juga menyatakan bahwa Pancasila adalah sebuah weltanschauung, yaitu mengacu pada pandangan hidup yang bersifat praktis serta tumbuh dan berkembang secara alamiah di dalam kehidupan masyarakat. Dengan begitu, secara filosofis, Pancasila melalui sila-silanya telah memberikan dasar filosofis bagi penyelenggaraan negara. Selain itu, Pancasila juga telah menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia karena perumusan Pancasila pada sidang BPUPKI bersumber pada nilai-nilai luhur yang dijunjung oleh para nenek moyang kita terdahulu. Pancasila dapat dikatakan sebagai suatu filsafat karena yang pertama adalah keberadaan Pancasila dari tidak ada menjadi ada. Kedua, secara yuridis konstitusional, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Yang ketiga, secara material substansial, isi dan inti Pancasila adalah nilai filsafat. Lalu yang keempat adalah nilai-nilai Pancasila diamalkan sebagai dasar kehidupan kemasyarakatan. Yang kelima, secara potensial, nilai-nilai Pancasila adalah filsafat Indonesia. Dan yang terakhir adalah secara radiks, Pancasila adalah filsafat dalam sosio-budaya Indonesia secara intrinsik. Kemudian, terdapat asal-usul Pancasila atau dikenal juga dengan kausa Pancasila. Terdapat 4 kausa Pancasila. Yang pertama adalah kausa materialis, yaitu asal mula bahan Pancasila. Pancasila itu digali dari nilai masyarakat sehari-hari, yang mana berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri. Dalam dalam adat kebiasaan, kemudian kebudayaan dan agama-agama masyarakat di Indonesia. Yang kedua adalah kausa formalis, yaitu asal mula bentuk atau bangun Pancasila. Pancasila dibentuk atau dimuat rumusannya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, BPUPKI memiliki peranan yang sangat menentukan. Yang ketiga, kausa finalis, yaitu asal mula tujuan Pancasila. Pancasila bertujuan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Tujuan dari perumusan dan pembahasan Pancasila yakni hendak dijadikan sebagai dasar kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah kausa efficient, yaitu asal mula karya Pancasila. Pancasila adalah hasil yang ditetapkan oleh PPKI. Semula Pancasila merupakan calon dasar negara, kemudian ditingkatkan menjadi dasar negara yang sah. Dalam hal ini PPKI lah yang memegang peranan penting dalam mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya bahas dalam kesempatan ini. Semoga informasi yang saya beri ini dapat berguna bagi teman-teman yang menonton video ini. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.